Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Pemirsa Pelita Hati TV Tabalong yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, para shaimin dan shaimat, semoga puasa kita puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan keridhaan yang besar. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang berbahagia, salah satu kewajiban kita selaku muslim adalah mengeluarkan zakat. Dan salah satu bentuk zakat itu adalah zakat fitrah. Sudah tentu tahu semuanya, zakat fitrah adalah dikeluarkan oleh kita ya bagi seorang muslim yang melaksanakan ibadah puasa. Jadi kalau yang kada puasa berzakat fitrah kayak apa? Tetap harus zakat fitrah. Ya, kenapa tidak puasa? Puasa kan kewajiban. Ya, dan penyempurna dari ibadah puasa kita itu adalah zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Kita ingin mendengar dulu kalam Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan kita untuk mengeluarkan zakat fitrah ini. Jadi dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wassalli alaihim. Ini Allah berfirman dalam Al-Quran bahwasanya Allah menyuruh Nabi untuk mengambil zakat ya kepada manusia, kepada umatnya Nabi Muhammad sendiri. Untuk apa? Untuk membersihkan dan mensucikan diri kita selaku umatnya Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis juga dinyatakan kefarduannya. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Rasulullah memfardukan zakat fitrah ini. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min Ramadana 'alan nasi." Rasulullah telah mewajibkan mengeluarkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada setiap manusia. Nah, jadi sekali lagi hukumnya itu fardu ain. Kepada siapa? Kepada semua dari kita umat Islam. Tua, muda, anak-anak, bahkan dia yang telah lahir di bulan suci Ramadan. Walaupun hanya beberapa menit sebelum terbenamnya matahari di bulan Ramadan. Nah, pemirsa yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, tata cara kita mengeluarkan zakat fitrah. Jadi yang pertama, zakat fitrah bisa ditunaikan sejak awal Ramadan. Jadi di awal Ramadan itu sudah bisa kita kalau mau mengeluarkan zakat fitrah. Walaupun kita tidak terbiasa melakukannya. Kita terbiasa di malam hari rayanya ya, tapi ingat batas akhirnya sebelum sholat Id. Tujuannya apa? Agar di hari raya itu tidak ada umat Islam yang semiskin-miskinnya tidak makan. Semuanya harus ikut bahagia karena hari
raya Idul Fitri adalah hari raya kebahagiaan buat kita semuanya. Kita akan bicarakan tentang kaifiat atau tata caranya dulu. Sebelumnya, sesudahnya nanti kita akan bicarakan hikmah dan nilai-nilai yang terdapat di dalamnya. Pemirsa yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, berapa besarannya zakat fitrah itu? Kalau dalam sebuah hadis itu satu sa'. Satu sa' itu kalau dikonversikan ke takaran kita itu 3,5 liter, 3,5 liter, atau sekitar 2,5 kilogram. Nah, itu besarannya. Jangan kurang dari itu, ya, karena tidak sempurna zakat fitrah kita. Kalau kurang tidak sah. Ya, kalau kita tidak punya sa', ya pakai liter atau pakai kilo. Pakai uang, pakai duit boleh kada? Nah, banyak kan yang mempermasalahkan, tapi ada pendapat ulama yang membolehkan pakai duit. Kalau ingin seperti orang banyak, kita bawa beras karena makanan pokok harusnya katanya. Nah, makanan pokok, atau kita bawa uang ke masjid beli kepada panitia. Panitia yang memilihkan uang apa berasnya, mana yang layak untuk dijual kepada kita yang mau mengeluarkan zakat fitrah. Niatnya bagaimana para pemirsa? Nah, niat itu sebenarnya dalam hati. Jadi fardunya, wajibnya di dalam hati. Ya, yang diucapkan itu sunatnya saja. Kalau bahasa Indonesianya di dalam hati kita, kalau bisa bahasa Arabnya dalam hati juga afdal. Bahasa Arab di dalam hati, tapi kita mengerti maksudnya. Itulah. Nah, dalam hati kan harus bahasa Indonesia terus, tidak juga. Tapi yang dikeluarkan ini, ya niat yang di luarnya, yang dilafazkannya, nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi. Nah, ingat an nafsi itu berarti diri kita sendiri. Fardan lillahi ta'ala. Kalau kita ingin mengeluarkan zakat itu untuk anak-anak kita, maka kita yang meniatkan boleh. Tapi kalau anak-anak kita yang kita tanggung bisa meniatkan sendiri, nggak jadi masalah. Kata orang kalau meniatkan untuk zakat fitrah harus dipegang berasnya, tidak juga. Ya, itu kebiasaan kita pegang berasnya agar jangan salah mana berasnya yang harus dipegang. Para pemirsa TV Tabalong, pelita hati yang berbahagia, kalau kita ingin mengeluarkan zakat untuk anak kita atau untuk istri kita dulu, ya kita tinggal ganti ujungnya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati. An zaujati artinya istriku. Kalau istrinya meniatkan untuk suami, boleh nggak? Jarang ya, karena suami yang boleh afdal jadi kepala rumah tangga yang harus meniatkan. Nah, kalau untuk anak bagaimana niatnya? Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladi, siapa namanya? Misalnya siapa, Abdullah misalnya, atau Thomas namanya misalnya. Nah, kalau yang perempuan, nawaitu an ukhrija zakatal fitri li binti, namanya siapa? Nah, misalnya Fatimah, kemudian Julaiha, nama-nama dulu ya, ini nggak apa. Nama sekarang siapa misalnya? Astuti, terserah. Ya, jadi tinggal namanya disebutkan. Lillahi ta'ala atau fardan lillahi li ta'ala. Nah, jadi tapi di dalam hati kita yang nyata, yang pasti itu yang wajib. Aku mengeluarkan zakat fitrah untuk anakku bernama ini, bernama ini. Itu pemirsa. Besarannya sudah, niatnya sudah, waktunya juga sudah. Tinggal kita akan memberikan kepada siapa. Nah, ada beberapa golongan penerima zakat fitrah ini. Ya, jangan salah kasih. Jangan dikasih kepada orang kaya. Jangan dikasih kepada yang tidak berhak menerimanya. Siapa yang pertama? Pertama adalah fakir. Yang kedua miskin. Jadi fakir itu beda sama miskin. Ada fakir, ada miskin, ada petugas zakat, bahasa kita amil, ya, ada mu'alaf
mualaf orang yang baru meluk agama Islam. Ada juga budak, ada orang yang terlilit utang, masih orang yang berutang, ya. Yang terlilit tuh lebih penting tuh, itu sudah serius banget kayaknya, itu harus dikasih zakat fitrah. Ya, kemudian siapa lagi? Orang yang sedang dalam jalan Allah, bahasa kita fi sabilillah. Siapa tuh fi sabilillah? Guru-guru agama berjuang hidupnya untuk menegakkan syiar Islam, mengajarkan ilmu. Nah, ya, itu yang ikhlas, yang tulus tuh cari. Itu lebih abdal tuh untuk dikasih zakat fitrah. Kemudian apalagi orang-orang yang sedang perjalanan jauh, musafir. Ya, tapi ingat musafirnya yang bukan karena maksiat kepada Allah. Kalau dia dalam perjalanan jauh, tapi apa? Tujuannya bukan tidak benar. Tujuannya untuk hal-hal yang maksiat, tidak berhak menerima zakat fitrah ini. Pemirsa pelita hati TV Tabalong yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah dari zakat? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Besar sekali hikmahnya. Di samping mensucikan diri kita, membersihkan diri kita, salah satu hikmah yang lain adalah kita menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Kita menyayangi saudara-saudara kita yang hari itu, pada hari raya itu mungkin belum beruntung, ya. Jangan sampai saudara kita ada yang tidak makan, yang tidak bergembira di hari itu. Dia harus bisa tersenyum sebagaimana kita tersenyum. Mereka harus bisa berbahagia sebagaimana kita juga bisa berbahagia. Pemirsa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, zakat itu bermakna satu, pensucian. Ya, yang kedua bermakna pengembangan. Tatkala kita berpuasa di bulan Ramadan, kita diampuni oleh Allah dosa-dosa kita, alhamdulillah. Tapi mungkin ada kesalahan, kekhilapan juga yang kita lakukan di bulan Ramadan. Insya Allah disempurnakan kesucian diri kita dengan mengeluarkan zakat fitrah. Zakat juga berarti pengembangan. Apa itu arti pengembangan? Kebaikan-kebaikan dalam diri kita itu harus dikembangkan. Tidak cuma di bulan Ramadan, tapi setelah Ramadan. Kesucian hati kita yang ada di bulan Ramadan harus dijaga, dipelihara. Walaupun sudah tidak di bulan Ramadan lagi. Ketakwaan kita kepada Allah, di mana kita rasa dekat dengan Allah di bulan Ramadan, harusnya tetap lebih dekat kepada Allah tatkala di luar Ramadan. Masalah kesucian dulu. Kesucian yang kita bangun di bulan suci Ramadan hendaknya tidak kita kotori lagi setelah purna bulan Ramadan. Jangan sampai kita seperti wanita pemintal benang yang setelah kusut diurai lagi, setelah kusut diurai lagi, sia-sia pekerjaannya. Maksudnya apa? Mensucikan diri terus dikotori lagi. Seperti kain dibersihkan, dikotori lagi, dibersihkan, dikotori lagi. Sungguh sia-sia apa yang kita lakukan. Jadi kita kembangkan apa yang kita dapatkan dari Ramadan. Kita punya mata zahir, memandang yang baik-baik. Senantiasa senanglah melihat yang baik-baik dan zikir kepada Allah. Punya mata batin, nah ini yang penting banget nih. Kita harus kembangkan mata batin kita agar lebih tajam melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Agar semakin khawas kita melihat Allah, semakin melihat kebesaran nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, hingga semakin bersyukur kita kepada Allah. Semakin kuat, tajam melihat ayat-ayat, dalil-dalilnya Allah dalam hidup dan kehidupan ini. Baik ayat-ayat kauniyah ini maupun ayat-ayat Allah yang tersirat, yang hanya dilihat oleh orang-orang lain, yang bisa kita dengar dari ilmu dan ceramah-ceramah mereka. Kita kuatkan, kita tajamkan mata batin kita untuk melihat Allah dalam bentuk dalil-dalil yang ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembangkan terus, kita riyadhahkan, musyahadah, memandang kebesaran Allah Subhanahu wa taala agar semakin meningkat nilai kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan
kita menghamba kepada Allah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Ramadan, kita tajamkan segala potensi diri kita agar nilai pengabdian kita kepada Allah semakin tinggi kualitasnya. Jangan berhenti puas dengan kesyukuran yang ada, berhenti puas dengan ketaatan yang ada. Kembangkan terus. Dengan demikian, kita tak akan pernah ingin berhenti pada satu titik untuk taat kepada Allah. Kita ingin meningkatkan nilai ketakwaan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Pemirsa yang disayangi Allah, ada hal yang perlu kita ingat tatkala kita memberikan zakat kepada yang berhak menerima. Pertama, jangan merasa sombong. Jangan merasa lebih hebat dari mereka yang menerima. Ingat, ada pepatah yang mengatakan, hajatuna ilal fuqara'i asyaddu min hajatihim ilaina. Hajatuna li akhiratina wa hajatuhum li dunyahum. Hajatuhum li dunyahum wa hajatuna li akhiratina. Ingat kata-kata ini sangat penting buat kita, agar tatkala kita memberikan zakat atau memberikan harta kepada orang lain, jangan merasa kita lebih tinggi daripada yang menerima. Hajatuna ilaihim kasir, hajatuna ilal fuqara'i asyaddu. Hajat kita, keperluan kita kepada orang-orang yang menerima itu lebih besar daripada hajat mereka kepada kita. Kita yang berhajat kepada mereka, bukan mereka yang berhajat kepada kita. Hajat mereka kepada kita kecil. Hajat mereka kepada kita hanya urusan dunia, urusan perut, kemudahan hidup, dan demikian saja hajat mereka kepada kita. Sedangkan hajat kita kepada mereka li akhiratina, hajat kita, keperluan kita kepada fakir miskin atau orang-orang yang menerima sesuatu dari kita adalah untuk membangun mahligai istana akhirat kita. Mana yang lebih penting? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhirat jauh lebih penting, utama daripada dunia. Bukankah kita ingin membangun kebahagiaan di akhirat? Jembatannya adalah memberikan sesuatu kepada yang menerima, yang berhak menerima, seperti zakat, sedekah, infak, dan sebagainya. Maka kalau ingin kebahagiaan akhirat kita dapatkan, istana mahligai akhirat bisa kita bangun, keluarkan zakat kepada yang berhak menerima. Dan ingat, jangan merasa sombong, merasa lebih daripada mereka yang menerima. Karena kitalah yang berhajat kepada mereka, bukan mereka yang berhajat kepada kita. Ini yang penting dan perlu kita ingat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah meridai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.